Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Departemen Tanah FPUB, Dr. Kurniawan Sigit Wiscaksono SPMSG. Yang kami hormati Ibu Istikanita SPMP selaku Ketua Lab Fisika sekaligus moderator. Yang kami hormati Bapak Stefanus Rangga, CEO Laguna Greenhouse selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Departemen Tanah FPUB, dan tak ketinggalan teman-teman mahasiswa peserta kuliah tamu yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024, dalam acara kuliah tamu mata kuliah irigasi dan drainase dengan tema Teknologi Smart Greenhouse, Peluang dan Tantangan Pertanian Masa Depan dalam Keadaan Sehat Walafiat. Baik, marilah kita awali acara hari ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Dr. Yulia Amirul Fatah, STMSI. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan oleh Sekretaris Departemen Tanah kepada Dr. Kurniawan Sigit Wicaksono SPMSC. Kami silakan dengan hormat. Tes. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, baik yang di dalam studio ya, maupun yang mengikuti secara daring, dan juga pada yang terhormat Bapak Ibu sekalian, dosen dari jurusan Tanah yang mengikuti secara daring. Yang terhormat Pak Rangga, terima kasih atas kehadirannya dan kesediaan waktunya berbagi ilmu. Yang terhormat Bu Nita selaku Ketua Lab yang telah lancar hari ini. Juga teman-teman dari tenaga kependidikan Departemen Tanah, terima kasih sudah mensupport semuanya. Jadi ini menarik ya, Anda adik mahasiswa semuanya. Kalau zaman saya dulu waktu S1 itu saya tidak mendapatkan gambaran. Saya besok lulus mau ngapain, kerja apa,
kalau jadi pengusaha usaha bidang apa. Nah, era sekarang teknologi informasi berkembang, kurikulum juga berkembang, Anda mendapatkan semuanya itu. Nah, inti dari kegiatan ini adalah memberikan inspirasi, gambaran. Karena di kami salah satu profil lulusan itu adalah menjadi orang pengusaha. Selain nanti ada peneliti, ada juga pendidik dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah pengusaha. Nah, nanti silahkan adik-adik mahasiswa yang ada di sini maupun yang itu secara daring, simak secara baik-baik. Bila ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan, gali. Mumpung Pak Rangga ada di sini. Ini seminggu di sini Pak ya? Ya, kerja nanti ya. Terima kasih Pak Rangga. Jadi karena beliau kesibukannya saat ini, mumpung beliau mengalokasikan waktu untuk kita, gali lebih banyak, tanya lebih banyak ya. Ini baru dari satu mata kuliah. Artinya Anda menguasai satu mata kuliah, apa sih yang bisa kita lakukan dengan pengetahuan itu? Nah, ini contoh konkretnya ada di depan Anda. Belum lagi nanti kalau Anda dalam satu siklus kuliah, kan ada berapa banyak mata kuliah ya. Nah, itu menjadi hal. Dan perlu kita ketahui bahwa dengan kampanye ya, Presiden baru kita menyampaikan target kita ke depan adalah kemandirian pangan. Nah, ini terbuka lebar SDM dalam bidang pertanian. Jadi pasti ada aja lah. Jangan khawatir, saya besok lulus mau ngapain, tidak ada itu. Pasti banyak tuh lapangan pekerjaan, maupun Anda mencari, maupun Anda menciptakan sendiri. Saya rasa demikian, tidak perlu berpanjang lebar lagi, menyingkat waktu. Maka dengan ini kuliah tamu, ya, pada mata kuliah irigasi drainase, saya nyatakan dibuka. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sigit telah membuka acara pada hari ini. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Para peserta dimohon untuk berdiri. Kepada Sekretaris Departemen, Moderator, dan pemateri dipersilakan maju ke depan untuk berfoto bersama. Teman-teman mahasiswa bisa merapat ke tengah. Teman-teman mahasiswa. Baik, sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya membacakan beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan peserta pada kuliah tamu hari ini. Yang pertama adalah kuliah tamu bersifat wajib bagi mahasiswa MK Irigasi dan Drainase semester ganjil 2024-2025. Kuliah tamu ini bersifat hybrid. Peserta adalah mahasiswa kelas I dan K MK Irigasi dan Drainase. Peserta daring bergabung melalui Microsoft Teams melalui link yang tersedia. Peserta daring diwajibkan untuk open cam dan off mic selama acara berlangsung. Open mic hanya diperbolehkan pada sesi diskusi. Peserta juga wajib mengunduh dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan. Link tersedia di layar. Room chat hanya digunakan untuk sesi diskusi dan jika ada kendala. Format nama untuk mahasiswa daring adalah kelas _ nama lengkap seperti di contoh nomor 10. Di akhir kuliah tamu nanti akan ada link untuk penugasan. Link tersebut digunakan untuk mengupload resume mata kuliah tamu yang telah teman-teman tulis dan kemudian difoto. Hal ini berlaku untuk seluruh mahasiswa baik luring maupun daring. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Stefanus Rangga yang akan dipandu oleh moderator.
kepada Ibu Istiqanita dipersilakan memandu acara. Baik, terima kasih Mbak Ingga dan juga terima kasih Pak Sigit atas kesediaan membuka acara. Saya mulai ya, sudah siap? Sudah gitu ya, halo bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semangat ya. Semangat, oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita akan memulai kuliah tamu di mata kuliah irigasi dan drainase yang akan nanti kita banyak gitu ya belajar dari Pak Rangga. Bisa ditampilkan kurikulum vitae. Nah, Pak Rangga ini merupakan CEO dari Laguna Greenhouse. Ada yang sudah tahu Laguna? Sudah. Nah, nanti kalau belum tahu kenalan gitu ya. Nah, bagaimana dari background Pak Rangga? 2011 beliau menempuh sekolah di SMA Karangturi, kemudian 2014 di Raffles Design Institute Singapore, kemudian sebagai pengalaman profesionalnya 2016 Pak Rangga sebagai Production Director di PT Cengkeh, kemudian 2014 sebagai CEO Laguna Greenhouse hingga sekarang. Nah, dari kurikulum vitae yang saya bacakan, kira-kira Pak Rangga backgroundnya dari pertanian enggak ya? Masa iya Pak enggak? Nah loh, nah berarti nanti ada apa di Pak Rangga kok akhirnya bisa nih mendirikan menjadi CEO di Laguna Greenhouse. Ini menarik ya, berarti kalau kita sekarang sudah berada di sektor pertanian, artinya motivasi untuk berkembang di pertanian pastinya bisa, gitu kan, harus bisa gitu. Nah pada sesi kali ini nanti akan ada satu pemutaran video sebagai materi dari Pak Rangga, kemudian pada sesi berikutnya adalah diskusi. Nah sebelum saya lanjutkan pada pemaparan video yang ada, coba diingat-ingat kembali pada saat di kelas gitu ya, kira-kira sudah mendapatkan materi apa saja, banyak ya tentang irigasi ya. Salah satunya kalau tentang greenhouse berarti irigasinya adalah di drip irrigation. Nah nanti aplikasinya bagaimana coba dicermati, ada enggak yang bertolak belakang dengan materi yang telah saya dapatkan gitu ya. Oke, baik, tidak berlama-lama mungkin Pak Rangga mau menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Iya, terima kasih semuanya sudah hadir, saya diundang juga ya, sebuah kehormatan. Mungkin di videonya dulu dilanjutin aja Bu, habis itu langsung kita diskusi aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Rangga. Baik, boleh operatornya saya dibantu untuk memutarkan videonya. Selamat menyaksikan ya. Hari ini belum harinya Bapak. Tapi jika Bapak ingin hidup lebih lama lagi, please, put something good in your body. What is something good for our body? Something that is free from pesticide residue. Being maintained with advanced technology that is constantly monitored.
Therefore, it's clean and safe to eat. And most importantly, it tastes good as well. Everything you're looking for is here. Laguna, always put something good in your body. Industri pertanian adalah industri yang memiliki variabel eksternal yang sangat banyak. Nah, jadi dengan penggunaan greenhouse ini kita bisa mengurangi variabel tersebut. Jadi kita tidak mau sistem pertanian yang jadi seperti judi. Jadi kadang kalau musim kemarau bisa berhasil panen, tapi jika musim hujan kita gagal panen. Nah, kita nggak mau seperti itu. Dengan penggunaan greenhouse ini kita bisa konsisten, bisa meningkatkan kemungkinan kita untuk berhasil panen, sehingga kita bisa menjamin supply dan kualitas dari produk yang kita hasilkan. Selain itu, kami juga ada concern terhadap kesehatan bahan yang kita konsumsi. Jadi kita pakai greenhouse untuk mengurangi penggunaan pestisida. Karena di sini kita juga menggunakan pestisida organik dan kita menjamin bahwa buah yang dikonsumsi atau diterima oleh konsumen kami bebas dari residu pestisida. Karena dengan penggunaan greenhouse ini memungkinkan kita untuk tidak melakukan aplikasi pestisida 15 hari sebelum panen. Jadi saya berani jamin bahwa buah yang dikonsumsi ini aman dan bebas dari residu pestisida. Waktu awal kita menanam melon ini kita masih menggunakan sistem substrat, yaitu menggunakan kokopit. Lalu kita melakukan R&D dan percobaan menggunakan hidroponik, yaitu sistem yang saya pakai sekarang ini, yaitu Dutch bucket. Pada akhirnya saya beralih pada sistem ini karena menurut hasil R&D kita menggunakan sistem hidroponik ini performa tanaman jauh lebih bagus, buah yang dihasilkan pun kualitasnya lebih bagus dan lebih besar. Selain itu kita juga ada efisiensi dari air dan penggunaan pupuk. Karena di sini kita menggunakan closed circulation sehingga tidak ada air dan pupuk yang terbuang sedikit pun. Semua akan digunakan kembali sehingga kita mendapatkan efisiensi tersebut. Di kebun kita yang di Semarang ini dengan total area greenhouse 1 hektar, kita membutuhkan karyawan untuk perawatan tanaman sebanyak kurang lebih 10 orang. Karena di sini pekerjaannya hanya fokus ke perawatan dari tanaman tersebut. Jadi pekerjaan untuk irigasi dan vertigasi sudah semua digantikan dengan komputer yang sudah bisa kita jadwalkan sesuai kebutuhan tanaman tersebut dan sudah lepas dari kebutuhan SDM untuk kegiatan pemupukan tersebut. Dari kebun ini kita bagi menjadi beberapa umur tanaman karena targetnya kita ingin memberikan supply yang konsisten. Jadi saat ini kami bisa melakukan panen setiap 9 hari sekali. Kurang lebih estimasi kami ada 8 ton setiap 9 hari. Jadi setiap 9 hari kita bisa mengirimkan atau memberikan barang yang fresh, yang barusan dipanen agar bisa langsung dikirimkan ke toko ataupun reseller ataupun langsung kepada customer. Saat ini dengan 2 kebun yang kami miliki, kami bisa memproduksi hingga 24 ton per bulan. Nah, saat ini kita hanya ada satu varietas yaitu yang menjadi unggulan kita yaitu Hamiqua. Ini memiliki karakter yang crunchy dan kadar kemanisan yang tinggi. Standar Brix kita di 15 sampai 16 Brix dan memiliki aroma yang sangat wangi, ada aroma madu dan tebu. Ya, itulah yang menjadi produk andalan kami. Jadi memang ternyata kebutuhan melon di Indonesia ini sangat-sangat besar. Jadi dengan kebun yang saya miliki ini, hanya dengan satu varietas yang saya tanam ini ternyata masih jauh dari kemampuan untuk mencukupi demand atau permintaan dari pasar tersebut. Jadi memang saat ini kita hanya baru fokus di satu varietas ini hingga kita bisa memenuhi seluruh Indonesia, baru kita akan develop dan launching varietas yang lain. Dengan 2 kebun yang kami memiliki kapasitas hingga 50.000 titik tanam untuk tanaman melon. Sedang di Semarang ini kita panen setiap 9 hari, ya, setiap 9 hari itu kita akan memanen kurang lebih 5.000 tanaman.
sehingga yang dipanen adalah estimasi sekitar 8 ton. Jalur pemasaran kami di seluruh Jawa dan Bali. Nah, itu pun saya sebenarnya belum cover semua karena ternyata kebutuhan di Jakarta aja tuh sangat besar. Nah, saya baru masuk sekitar kurang lebih 20% dari toko yang ada di Jakarta. Jadi kebutuhan market masih besar, peluang masih terbuka sangat besar. Kenapa kita memilih industri pertanian? Karena menurut saya pribadi, industri ini adalah industri yang memiliki prospek yang sangat menjanjikan ke depannya, terutama dengan bertambahnya populasi manusia yang terus bertambah dengan sangat cepat. Sedangkan kita lihat regenerasi petani, terutama di Indonesia itu sangat sedikit. Jadi ke depannya kita sangat membutuhkan banyak petani-petani baru yang pastinya memiliki skill dan kompetensi yang bagus sehingga kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Buat anak-anak muda yang tertarik bidang pertanian, ya semoga konten ini bisa menginspirasi bahwa pertanian sekarang sudah modern dan banyak teknologi yang bisa kita aplikasikan sehingga tidak harus pertanian itu kotor seperti yang ada di mindset kita selama ini, bahwa ini adalah contoh salah satu penggunaan teknologi dalam pertanian yang akan mempermudah kita dalam bekerja dan tentunya akan bisa menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan konsisten. Oke, kita applause dulu dari Laguna Greenhouse gitu ya. Sangat menarik sekali. Yang saya highlight di sini ternyata ada tentang pertanian masa depan gitu ya. Pertanian tidak lagi hal yang kotor, pertanian tidak lagi hal yang di pinggir, tapi sekarang eranya adalah pertanian modern. Kemudian tadi yang di dalam itu kan Pak Arvin ya Pak Rangga ya. Jadi Pak Arvin menyampaikan, ini nih, demand atau permintaan pasar dengan Laguna yang sudah panen setiap minggu itu ternyata masih belum tercukupi loh. Nah, berarti kan peluang kita di sektor pertanian ini masih sangat luas sekali gitu ya. Jadi apapun itu, yuk kita sama-sama mengembangkan skill dan kompetensi untuk menjawab tantangan pertanian masa depan. Oke, baik, yang pertama mungkin di sini saya mengawali dengan Pak Rangga terlebih dahulu gitu ya. Pak Rangga, tadi kan backgroundnya adalah interior design gitu ya. Betul. Nah, kira-kira awal mulanya bagaimana nih Pak Rangga ceritanya kok bisa ke melon gitu? Kalau ketertarikannya terhadap pertanian itu sebenarnya sebelum saya kuliah udah ada waktu itu. Saya ini kan mungkin sekolahnya kurang baik ya waktu itu ya. Terus saya tuh terjerumus ke teman-teman yang suka kerja. Waktu itu zaman itu kalau anak SMA kerja tuh ya MLM gitu kan. MLM jual asuransi, jual barang-barang kafe lah apa segala macam. Terus lagi sok-sok kumpul lah bahas-bahas kerjaan gitu. Terus kita tuh lagi lihat berita di kafe, waktu itu ada berita. Waktu itu tahun 2010 ya, zamannya Pak Presiden SBY masih. Itu cabai pernah melonjak sampai harganya 120.000, itu di berita. Cabai rawit 120.000 per kilo. Cabai keriting sampai 95.000 dan sebagainya. Terus kita kan nggak tahu ya, nggak pernah pergi ke pasar. Saya nggak pernah pergi ke pasar. 120.000 tuh memang biasanya harganya berapa? Semahal apa sih naiknya itu? Ternyata biasanya itu 15.000 gitu kan. Saya cari 15.000, 20.000, 30.000. Terus saya penasaran, saya beli buku cabai, tentang cabai. Saya baca-baca cara nanam cabai. Kalau bisnis cabai itu HPP-nya break even point-nya berapa sih per kilo gitu. Itu tuh saya belinya buku untuk cabai keriting ya. Saya buka-buka HPP cabai keriting pada saat itu ya. Itu cuma Rp9.000 sampai Rp11.000. Bisa jual sampai Rp100.000. Saya pikir nih bisnis apa punya barang, kita istilahnya kalau dagang itu kulaan 10.000 bisa jual 10.000, bisa jual 100.000. Gede banget marginnya. Nah, tapi muncullah pertanyaan, kenapa kalau misalnya petani itu punya chance untuk dapat margin sebesar itu, kenapa petani itu susah? Nah, muncullah di situ. Habis itu saya sama teman-teman patungan, waktu itu terkumpul sekitar 7 juta.
Terus kita tuh beli rangka-rangka, kita ngelasin sendiri, bikin greenhouse kecil gitu. Masih ada fotonya di HP saya, kecil cuma 3x6. Kita bikin talang, nanam cabai. Kita coba, cuman waktu itu karena saya, waktu itu kan waktunya luang ya. Karena waktu itu saya rencana udah mau kuliah. Saya punya waktu itu 6 bulan untuk nganggur waktu itu, sebelum saya berangkat. Saya dulu sebelum di Singapura, saya di Malaysia dulu setahun. Nah, 6 bulan itu saya isi, belum selesai, tanamnya kan nggak berhasil gitu. Saya ulang tanam, tapi udah keburu berangkat. Jadi waktu itu udah lupa. Saya di Malaysia setahun, terus saya pindah di Singapura. Di Singapura sebenarnya waktu itu udah ada kerjaan juga. Waktu itu saya jadi agen properti, saya juga ada pernah kerja di perusahaan interior design di Singapura. Terus pendapatannya lumayan lah, saya pikir untuk kebutuhan saya cukup gitu kan. Saya single waktu itu masih ya cukup lah. Pulang apa enggak gitu kan. Akhirnya ya saya putusin pulang. Kayaknya kok kalau urusan peluang lebih banyak di Indonesia gitu. Cuman pulang, saya nggak tahu nih mau dikerjain apa gitu kan. Untuk informasi bahwa saya dari keluarga punya gitu ya. Tapi saya bukan dari keluarga entrepreneur. Jadi ayah saya tuh berkarir di Jarum. Jadi saya pulang ya, saya nggak tahu mau kerja apa. Nggak ada yang diterusin gitu kan. Kalau misalnya saya dari keluarga punya ya orang tua saya bisanya provide saya modal gitu ya. Tapi saya nggak usaha apa-apa. Terus pulang, saya masih mikirnya apa yang berhubungan sama kuliah saya interior design. Saya mikirnya rumah, apa saya jadi developer aja, saya juga dulu kerjanya agen properti gitu kan. Saya jadi developer aja kali ya. Terus saya waktu itu ada teman saya ngajakin, yuk ke Kupang, saya punya lahan. Kita kerjain bareng, ternyata ada sengketa dan sebagainya. Terus saya pulang lagi nganggur lagi. Terus nggak sengaja ada temen ayah saya tuh datang minta tolong, boleh nggak kalau anak saya dibantu masukin ke Jarum gitu. Terus ngobrol-ngobrol, beliau namanya Pak Johan. Pak Johan ini ternyata kerjanya pertanian di Wonogiri, petani. Ya, tapi petani biasa ya. Cuman terus kan saya kerimen bahwa saya pernah pengen pertanian gitu. Terus karena dengar itu, saya juga waktu itu masih nganggur. Terus saya lihat-lihat, ya sudah saya berangkat ke Wonogiri aja, saya lihat lahannya itu sewanya murah banget. Sehektar per tahun itu cuma 2 juta. Dan sumber airnya ada karena di sebelah waduk gitu ya. Terus saya pikir, wah saya sewa aja nih. Terus kan saya hitung-hitung kan, saya keliling. Saya waktu itu kepikirannya kalau nggak nanam cabai, nanam bawang merah. Terus saya pergi ke daerah sentra bawang merah. Pernah saya ke Nganjuk, saya ke daerah Comal, Pemalang, kan daerah bawang merah ya, Brebes. Jadi kalau ada sawah yang bagus gitu saya berhenti, saya tunggu ada ini datang. Saya interview gitu, saya cari hitungan. Kalau berhasil tuh untungnya besar gitu. Nah, akhirnya saya putusin, saya nanam cabai. Ya udah saya sewa, saya waktu itu maruk mikirnya ya, masih mikirnya wah cuannya banyak nih, saya harus lahannya gede gitu. Berapa sih? Saya sewa aja langsung 10 hektar, 20 juta. Sewa 10 hektar. Terus saya percobaan tanam setengah hektar. 1 hektar bawang, setengah hektar cabai. Bawang merahnya within 1 bulan gagal. Terserang fusarium. Terus yang cabainya delalah berhasil gitu kan. Delalah berhasil, terus pas itu dapat harga rata-ratanya cukup tinggi, di 35.000, 40.000. Waktu itu panennya saya lupa lah, tapi duitnya lumayan waktu itu. Saya pikir wah kalau begini terus untungnya gede, kita gedein lagi. Berikutnya langsung gagal. Coba lagi, gagal lagi. Nah terus akhirnya saya pulang. Saya cerita sama
ayah saya bahwa ini gimana ya, saya apa balik Singapura lagi gitu kan. Toh saya dulu juga di Singapura, saya kerjaan udah baik, saya pulang kerjaan pertanian nih kok kayaknya nggak prospek nih. Gagal aja isinya. Saya coba berkali-kali gagal. Terus saya tuh mikirnya wah petaninya ya ini jelek ini. Pindah aja ke Boyolali. Karena waktu itu saya keliling, saya kan minta disupervisi sama, saya boleh sebut merek ya, East West Seed, Panah Merah. Saya bibit bawang sama cabenya pakai mereka. Petani trainingnya itu dari Boyolali dan saya rasa kayaknya petani sana lebih lebih punya semangat gitu kan. Kalau di Wonogiri dulu saya ada gininya ya, kalau sudah terima bayaran besok saya nggak mau kerja. Nah, ada gitunya. Saya mikirnya wah ini mungkin tenaga kerjanya kali ya gitu. Terus saya pindah ke Boyolali. Boyolali sewa lahannya mahal, 1 hektar setahun 25 juta. Tapi karena mungkin mahal deket kota, petaninya itu lebih pengen cuan gitu kali ya. Pindah sana ternyata sama aja, gagal. Terus makanya saya ngomel-ngomel, saya mau pulang, saya mau balik Singapura. Dia bilang. Terus ayah saya bilang, ya kamu, saya sih sudah tahu kamu pasti gagal katanya gitu. Kok gitu? Kok dari dulu gak ngomong, ya kamu bisnis pertanian, kamu lihat petani itu berhasil atau tidak? Enggak berhasil. Kamu jangan pernah berpikir menggunakan cara yang sama dan kamu berharap dengan result yang berbeda. Kalau kamu caranya cara petani, ya kamu hasilnya hasil petani gitu. Kalau kamu mau jadi petani yang sukses, ya kamu pakai cara petani yang sukses dong. Yang sukses tuh siapa? Gitu. Di Indonesia nggak ada. Ya negara tetangga kita ada nggak yang sukses? Terus kebetulan waktu itu Jarum itu ada proyek untuk bikin pertanian ya di Sumba, bikin tebu. Terus vendornya itu namanya Netafim. Ya ini agak sensitif ya. Netafim itu vendor Israel. Terus presentasi saya nonton, ternyata cukup bagus presentasinya. Saya tertarik, teknologinya segala macam maju. Memang untuk teknologi ya nggak dipungkirin pertanian Israel hebat ya. Di luar isu-isu. Terus saya bilang, kalau saya mau lihat yang sudah berhasil pakai produk kamu itu di mana? Oh, kalau ASEAN ya, ASEAN paling banyak Vietnam. Oke, saya pergi Vietnam. Saya lihat memang gila saya bilang. Saya pergi ke Dalat, lihat sejauh saya mata memandang itu petani greenhouse semua dan berhasil. Modalnya dari mana? Mereka dimodalin pemerintah. Terus mereka tegas kan, mungkin karena negara komunis sangat ketat ya pemerintahnya. Pemerintah bisa kasih kamu modal, tapi kalau kamu nggak kerja beneran, nggak bisa balikin modal sekian tahun, kamu saya penjarain gitu. Gitu. Tapi dengan begitu ya mungkin, tapi mereka nggak sekedar kasih hukuman ya. Mereka tuh konsisten bikin namanya farmer zone. Satu area pertanian dengan variabel yang sama, dikasih fasilitas research center. Research centernya di sebelahnya didukung ada research centernya Israel. Dan itu maju sekali. Jadi petani itu jalan sambil disupervisi sama profesor-profesor ini. Hamanya apa, ngatasin hamanya gimana, satu area langsung. Dan berhasil. Marketnya juga dibantu oleh pemerintah. Dan excellent lah. Akhirnya saya putusin, oke, saya mesti pakai teknologi begini untuk di Indonesia. Pokoknya saya nggak peduli teknologinya dari mana, saya mau yang the best. Saya memang mau the best, sehingga di kemudian hari kita kalau bikin sendiri kita bisa dapat dari ilmu yang terbaik. Saya pakai Netafim dan kita jalan. Ya inilah akhirnya jadinya begini gitu. Walaupun berdarah-darah ya, cukup lama. Oke, baik Pak Rangga. Jadi saya ini ya, tapi kalian jangan salfok loh ya, takutnya salfok, oh Pak Rangga kalau ngomel langsung ke Singapura ya, Pak Rangga kalau ngomel-ngomel langsung ke Vietnam, luar biasa nih, jangan di situ ya fokusnya ya. Nah jadi fokusnya adalah ternyata kalau kita ingin berhasil, belajar itu penting tetapi selektif sumbernya siapa, sumbernya apa gitu ya Pak Rangga ya. Jadi kalau misalkan kita menginginkan cita-cita yang tinggi mau kemana gitu, nah berarti sumbernya ini yang harus kita pilih gitu ya. Nah yang kedua Pak Rangga, berarti kalau tadi cukup berdarah-darah,
kalau milestone-nya ini, Laguna ini mulai benar-benar dirintis sampai berdarah-darahnya selesai itu tahun berapa sampai berapa Pak Rangga? Dan sekarang mungkin sudah bisa menikmati lah gitu. Waduh. Enggak juga ya. 2017 akhir itu kita udah mendekati akhir, kita udah bangun itu. Greenhouse pertama kita di Kudus, luas 8.500 luas bersihnya. Lahannya 1,3 hektar. Terus 2018 itu waktu itu cuma 4 bulan kita udah jadi. Kita running 2018. Maret, kalau nggak Maret, April saya lupa. Sekitar segitu. Ya kesulitannya ya, karena saya kan baru di industri ini, nggak banyak kenalan. Industri ini tuh yang kerjain sedikit sekali. Sampai tadi saya cerita sama Bu Nita ya, bahwa siapapun bikin usaha ini tuh kita tahu, saking kecilnya yang berusaha di bidang ini tuh kecil banget. Lingkupnya sangat kecil. Siapapun bikin apa, atau pesaingnya tambah gede, bangun di mana tuh kita tahu semua. Saking kecilnya gitu. Lah dulu apalagi saya baru nggak kenal siapa-siapa. Sumber daya manusia yang pinter nih siapa, yang nggak ada gitu kan. Kita taunya udah hire aja universitas hebat, di mana sih IPB. Udah kita cari siapa lulusan IPB. Waktu itu ada 2 orang cum laude. Terus start, ternyata teman-teman ini juga nggak ngerti lapangannya gimana gitu kan. Pernah nanam melon nggak? Pernah gitu. Skala lab 10 tanaman, 5 tanaman. Sama tanaman 1000 udah lain gitu kan. Manajemen lapangannya udah lain, manage penyakitnya udah beda. Variabelnya udah banyak, beda banget. Akhirnya ya udah kita cari kelas online, kelas apa yang semua orang buka kelas kita datengin. Kita belajar, saya waktu itu bertiga. Semua kelas kita datengin, saya ikut belajar. Kita praktekin. Datang si A, teorinya begini. Harus ditambahin pupuk organik, bla 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 bla. Sama orang B, training B, lain lagi. Training C, semuanya bertentangan. Sampai kita, ini teknik pertanian nih, yang bener yang mana gitu kan. Akhirnya ya udah semuanya catet, kita bikin eksperimental design. Gagal aja waktu itu. Jalan. 2018 jalan, kita begitu terus. Panen pertama nggak panen, vegetatif aja udah gagal. Yang kedua gagal lagi, tumbuh tuh pendek-pendek gitu. Sesepele ternyata pH airnya terlalu tinggi. Terus diganti lah. Terus ketiga udah berbuah tapi gagal panen. Keempat bisa panen tapi hasilnya jelek. Dan begitu terus. Bisa panen, rasanya enak, productivity-nya nggak mencapai gitu kan. Karena kita tuh kan kalau pertanian ya, itu kayak gelontorin. Misalnya, ini sekali penanaman batch ini keluar 100 juta. Untuk balikin 100 juta ini, kamu harus panen, katakan 5 ton. Kalau panennya di bawah 5 ton ya 100 jutanya rugi gitu. Paling balik 80 juta, rugi 20 juta. Pertanian tuh begitu. Kita keluarin, kalau untungnya gede, kalau gagalnya gede gitu. Ya udah gagal terus. Gagal sampai berapa tahun, akhirnya cuma bisa BEP, itu udah lumayan rasanya. Udah lumayan, itu 4 tahun lamanya. Berarti sampai di tahun sekitar 2021, 2022 ya Pak Rangga ya? Iya. Wah sekarang baru 2024 perjuangannya, darahnya kayaknya masih belum kering juga. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi kalau kita lihat dari Pak Rangga tekad dulu ya. Jadi ketika tekad bagaimana kita berupaya mencari informasi, bagaimana kita belajar, bagaimana kita harus melengkapi ini dan itu tuh pasti ada jalannya. Jadi kalau untuk struggle-nya ini Pak Rangga, selain tadi memang background-nya tidak ada pertanian gitu kan, jejaringnya juga kurang. Kira-kira untuk bisa mempertahankan Laguna yang CEO-nya sendiri bukan orang pertanian nih, kemudian mungkin komisaris atau apanya juga bukan orang pertanian nih, strateginya bagaimana Pak Rangga? Untuk mempertahankan sampai mengembangkan Laguna bisa menjadi pertanian modern gitu? Wah ya punya aja modal yang banyak ya. Oke modal ya, oke. Oke, kita harus realistis loh ya. Tidak ada modal juga tidak ada jalan gitu kan. Oke. Intinya gini ya, saya tuh kalau lihat zaman sekarang ya,
Semua orang tuh suka bragging, usaha berhasil, orang tua susah gitu kan. Itu lagi sindrom orang tua susah. Saya bilang nggak ada keberhasilan, kalau di sosmed berhasil umur 19, berhasil umur 20. Nggak mungkin kamu nggak punya apa-apa itu. Semua start itu pasti struggle. Saya ngelihatnya kan, saya start dengan modal yang cukup banyak, saya bilang. Dengan modal yang cukup banyak, struggling 4 tahun. Kan. Dan setelah untung pun itu pelan-pelan. Kita mau, wah orang bilangnya utang bank dan sebagainya. Mau utang bank aja kalau nggak punya aset dasarnya apa, jaminannya apa gitu kan. Saya cuman di generasi ini jangan ngikut yang di sosmed bilang baru umur segini, wah kita baru kerja 2 tahun udah sukses punya berapa miliar dan sebagainya. Ya itu untuk konten karena konten itu laku gitu kan. Tapi nanti kalau udah masuk ke dunia nyatanya, ya nanti bisa nilai sendiri kan. Dengan disuntik modal sebesar Tokopedia, berapa triliun masuk Tokopedia. Alibaba aja suntik $1 billion, sekitar berapa? Waktu itu 15 triliun. Tokopedia aja itu 10 tahun belum untung dengan modal sebesar itu. Mau orang bilang saya kerja apa? Saya jadi ya mungkin jadi dia influencer dan sebagainya lah. Untungnya dari situ. Ya main saham sebentar kaya baru 2 tahun. Hitung aja memangnya untung tuh kamu dalam setahun kenaikan harga saham tuh bisa berapa persen sih? Multiply-in bisa nggak? Ya kan saya tuh pengen itu aja, saya pengen ngutarain itu aja. Oke, baik. Jadi tidak ada yang mudah ya adik-adik ya. Di dunia nyata ini jangan terlalu fiktif untuk pikirannya dan terlalu percaya dengan segala sesuatu kemudahan, kehedonan yang dimunculkan gitu ya. Tetap kita harus ada kerja kerasnya. Gitu. Kalau ada privilege ya nggak apa-apa, kenapa harus malu gitu kan. Toh kita tuh sama-sama start gitu. Tinggal startnya dari sini atau dari sini sama-sama. Kalau dari sini kamu tetap stay di sini, ya you have to be ashamed gitu. Tapi kalau dari start di sini kamu bisa segini, ya it's good for you. Berarti kamu bisa manfaatkan privilege itu kan. Sama dengan kamu start dari sini, ya memang lebih sulit pasti. Kalau saya bisa start skalanya langsung gede, ya karena ada modal itu. Kalau misalnya sama-sama mau start dari nol, kalau saya sama-sama, saya diposisikan saya nggak punya modal gitu ya. Ya pilot pasti lebih startnya lebih kecil dulu, gimana caranya? Atau saya kerja sama orang dulu untuk manfaatin fasilitasnya untuk saya belajar gitu kan. Karena kuncinya ya, kalau persaingan bisnis bagi saya antara dulu sama sekarang tuh lain. Zaman orang tua kita, ya, zaman orang tua kita ini umurnya sama nggak ya? Beda, kalau dengan saya beda. Zaman baby boomer gitu ya, zaman baby boomer itu semua, ini kan politiknya belum stabil ya. Politiknya tuh masih ada perang, penjajahan, ganti presidennya ada demo, kerusuhan dan sebagainya. Semua orang itu susah pada zaman itu. Majority susah. Jadi semua orang itu start dari nol. Ngerintis. Di dalam ketidakstabilan itu banyak peluang juga. Ya kan? Startnya lain. Kalau sekarang itu persaingan kita itu udah lain. Kalau dulu mungkin orang lulusan SD gitu ya, dia pinter lobby dan sebagainya, bisa dapat kenalan pejabat, bisa. Tapi kalau sekarang udah lain, saya bilang. Sekarang posisinya orang-orang ini udah kaya. Orang kaya tuh udah banyak banget. Jadi kalau kita startnya terlalu pelan-pelan gitu ya, ketemu orang yang sama-sama pinter, di belakangnya ada modal gede, langsung ditelen. Saya yang khawatir di pekerjaan ini gitu. Ini pekerjaan komoditi. Pertanian itu kan hasilnya melon komoditi. Begitu ada yang pinternya sama, punya modal 100 kali lipat dari saya, langsung bikin besar, banting harga berat. Nah, terus gimana dong persaingannya masa sekarang? Intinya kompetensi itu harus dicari dulu. Kita jangan mikirnya, wah omset segini, untung segini, itu nanti. Kalau kita udah punya udah punya kompetensi itu, modal itu nanti dicarinya bisa. Karena orang kaya yang punya duit nggak tahu mau diapain tuh banyak. Nggak termasuk saya ya. Saya kan
awalnya mungkin dimodalin gitu. Tapi saya mau grow fast. Kita udah punya kompetensinya. Untuk grow fast-nya gimana? Kalau saya pakai uang sendiri terus atau ngandelin utang, itu multiplication-nya kecil. Terus saya berpikir, kenapa enggak? Kalau orang banyak, kita bisa crowdfund atau cari investor dan sebagainya. Tapi dengan kompetensi yang ada, dengan bukti-bukti yang ada kan orang jadi percaya gitu. Beda dengan kalau saya cuma muncul, Pak bakalnya untungnya segini, orang nggak percaya. Jadi intinya yang dicari, saya track recordnya gimana. Kalau saya misalnya awalnya saya pernah kerja di mana, prestasi saya tuh apa. Saya berperan apa di situ. Kalau saya masuk situ begitu aktif di sebuah perusahaan, saya punya kompetensi yang begitu hebat, saya punya peran yang salah satu yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan itu ya, sebenarnya kalau saya mau cari modal berikutnya saya bisa juga. Gitu. Atau pastinya kalau saya begitu di perusahaan itu saya juga pasti dihargain baik dong. Kan. Oke, nah ini menarik sekali ya. Kompetensi itu yang harus kita miliki. Jadi kita tidak usah fokus dengan orang lain yang punya privilege ini dan itu, orang lain yang seperti ini dan itu memang sudah rezekinya. Fokus pada diri sendiri, tentukan gitu kan visi kalian itu apa, perkuat kompetensi. Baik, tidak berlama-lama Pak Rangga, mungkin adik-adik ada yang mau didiskusikan dengan Pak Rangga ya. Saya rasa dengan saya tadi sudah cukup lah tanya jawabnya gitu sebagai pembukaan. Silahkan ada yang mau bertanya, baik yang bergabung secara online ataupun yang ada di sini. Saya mohon dibantu oleh panitia yang bergabung secara online ya. Kalau yang di sini boleh silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Silahkan yang mau berdiskusi dengan Pak Rangga. 1, 2, 1 lagi sesi yang pertama saya beri 3 orang. Oke, 3 dulu, cukup banyak Pak Rangga. Oke, silakan 1 dulu sebutkan nama. Perkenalkan nama saya Dava Eka Priyatama. Dava, panggilin Dava. Saya mau tanya Pak Rangga, kenapa jenengan padahal sudah punya background yang begitu bagus di dunia properti, terutama seperti itu, sempat bekerja jualan properti juga di luar negeri seperti itu, tapi kenapa jenengan sangat begitu yakin dengan yang namanya aspek pertanian, padahal jenengan tidak ada background di dunia pertanian sama sekali seperti itu. Apakah tidak menyayangkan ilmu yang sudah diraih selama perkuliahan di luar negeri tersebut seperti itu? Apalagi ditambah dengan kegagalan yang berulang kali seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Kayaknya kenapa gagal kok harus lanjut gitu ya? Kenapa nggak kembali yang sudah terjamin sebelumnya gitu? Monggo Pak Rangga, motivasinya apa ini? Oke, saya jawab ya. Ya, kalau dari sudut pandang bisnis ya, gini dulu. Sebenarnya bisnis itu apa sih gitu kan? Semua yang kita kerjakan itu tuh punya value, ya kan? Bisnis itu sebenarnya kan adalah meng-create value. Kayak contohnya zaman dulu lah, namanya tengkulak, pekerjaan seperti tengkulak aja. Tengkulak ngambil barang ke desa, dia bawa ke pasar di kota. Value-nya dia apa? Value-nya dia adalah mempermudah orang yang di kota untuk menjangkau makanan. Ada value-nya dong, gitu kan. Cuman lama-lama yang begitu terlalu banyak, jadi oversaturated, jadi persaingan itu akhirnya harga menekan dan sebagainya ya. Tapi dasarnya semuanya itu adalah, semua yang kita kerjakan itu ada value-nya. Nah, saya berpikir, saya kan banyak karena kebetulan ayah saya itu kan berkutatnya di Jarum ya. Jadi saya mungkin banyak belajar budayanya Jarum gitu. Saya pernah tanya, kenapa namanya Pak Budi Hartono atau Pak Bambang Hartono sudah sekaya apa sih yang dia nggak bisa beli gitu kan? Kenapa sih masih kembangin usaha terus? Kayaknya tiap tahun bikin usaha aja deh. Ternyata bagi mereka yang sudah segitu ya, kekayaan tuh not a thing. Saya bekerja, dia bilang, kalau saya berhenti bekerja artinya saya egois. Karena saya nggak mikirin orang yang bekerja sama saya. Saya bertanggung jawab atas orang-orang yang cari makan tuh banyak banget yang butuh kerjaan. Yang pengen hidupnya lebih baik dari bekerja berkarir sebagai karyawan juga banyak. Kalau saya berhenti membesar, ini orang-orang, nasibnya orang-orang ini akan stagnan gitu kan. Kamu misalnya dapat posisi admin,
Kalau perusahaannya size-nya sama terus, ya admin terus. Kecuali direkturnya meninggal, manajernya meninggal, supervisornya meninggal. Baru naik. Tapi dia harus meng-create lapangan ini terus untuk orang-orang ini punya jenjang karir. Terutama untuk orang-orang yang mau berusaha ya, itu seleksi kalau itu. Tapi jenjang itu ada terus. Terus saya berpikir, saya gini ngomongnya, kalau Pak Budi Hartono ngomongnya, kalau kamu sudah memutuskan untuk menjadi entrepreneur, kamu tidak boleh berhenti berkembang. Nah, terus yang muncul di benak saya, kamu tidak boleh berprofesi atau punya usaha yang stagnan. Artinya perusahaan ini harus punya jangkauan atau kemampuan scalability yang panjang gitu kan. Nah, di zaman sekarang semua usaha itu sudah ada pemainnya. Nah, terus bagaimana kita pengen punya usaha yang masih panjang gitu kan. Yang masih kita bilangnya blue ocean. Terus ya saya suka nonton Jack Ma, saya nonton apa ya. Saya nonton foundernya Tokopedia kalau ngomong. Mereka itu membuat usaha karena dasarnya value ya. Value itu kan sebenarnya solving problem, menyelesaikan masalah gitu. Jadi sebenarnya usaha itu dibentuk dari, kamu lihat aja masalah yang terjadi. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah itu artinya kamu memberikan value. Kan? Kenapa Alibaba bisa terjadi? Jack Ma bilang, saya kerja bertahun-tahun, 3 tahun pertama tidak menghasilkan a single penny. Dapat uang sama sekali, rugi ya. Tapi dia percaya misinya. Dan kenapa dia mau bikin itu? Dia bilang, saya pengen rakyat Cina itu bisa maju. Pada zaman itu tuh Cina belum kayak sekarang ya, ekspor kemana-mana. Nah, untuk maju karena demand negaranya miskin, demand dalam negaranya itu kecil. Jadi perusahaan di dalam tuh nggak bisa growing. Kalau mau growing mesti bisa ekspor. Tapi kalau mau ekspor pada zaman itu harus ikut expo bisnis gede. Dan biayanya mahal banget, majority perusahaan Cina masih kecil-kecil, nggak bisa ikut. Nah, the cheapest way untuk bisa go internasional adalah lewat internet. Dia percaya sama itu, dan akhirnya sekarang boom. Tapi dasarnya dia bikin usaha ini apa? Dia nggak ngomongin saya mau cuan sekian billion dollars kan nggak. Saya mau solve ini. Tapi dia ya juga tahu dia nggak bodoh gitu kan. Nilainya kalau nge-solve ini tuh berapa? Nah, terus pertanian juga sama. Kenapa saya nyemplungnya akhirnya pertanian? Yang saya lihat pertama adalah data. Penduduk semua butuh, orang tuh semua butuh makan gitu kan. Terus penduduk itu naik. Indonesia tuh naik berapa sih tiap tahun? Indonesia masih growing. Kita nih demografinya bagus ya. Orangnya suka bikin anak ya. Tiap tahun masih naik 1%. 1%, 1,5% itu naik terus. Rata. Petani kita, ini nggak tahu datanya, saya dapat data dari banyak orang. Saya dapat data waktu itu dari Statista, saya bayar waktu itu. Petani Indonesia per tahun itu berkurang setiap tahun 2,2%. Penduduknya naik 1% tiap tahun, petaninya tiap tahun turun 2,2%. Peluang nggak? Value-nya di mana gitu kan? Value-nya bahwa kita penduduknya tambah banyak, perlu ada yang kasih makan nih. Kalau dulu petani itu banyak, mungkin satu petani itu bertanggung jawab atas 2 rumah tangga. Karena petaninya tambah dikit, penduduknya tambah banyak, mungkin satu petani akan bertanggung jawab atas 1.000 rumah tangga. Maybe gitu kan. Itu proyeksinya begitu. Jadi single person-nya bisa punya usaha pertanian gede gitu. Prospeknya makin banyak ya. Nah, lihat prospeknya gitu. Scalability-nya gimana? Gede banget. Nggak cuma Indonesia yang kurang pangan, negara lain yang nggak mandiri pangan juga banyak banget. Terus saya baru-baru tahun 2019 tuh saya ada meeting sama kalau tahu Great Giant Pineapple nggak ya? Sunpride tahu nggak? Nah, Sunpride. Salah satu direktur marketingnya, Pak Martin namanya. Terus saya ngobrol. Beliau ngomongnya, ini beda kalau di internet ya, Indonesia tuh import buahnya sekitar 20 triliun.
Tapi kalau perusahaan segede mereka tuh sudah punya beberapa mitra badan survei gitu. Nah, dari badan survei itu Indonesia tuh import buah aja ya. Ini buah ya, gak beras, gak apa ya. Cuman buah aja itu 180 triliun nilainya per tahun. Sebesar itu negara yang harusnya jadi sentra pangan, iklimnya baik, tanahnya bagus dan sebagainya. Import sampai 180 triliun. Peluang nggak? Ya gitu lagi kan. Ya itu, dasarnya itu. Makanya saya akhirnya mutusin kenapa harus ini. Dan saya percaya kalau ini sulit, justru gini. Kalau bisnis itu gampang, ya kamu harus takut. Artinya semua orang bisa buat. Kalau bisnis ini sulit dan kamu bisa, cuman kamu yang bisa. Orang lain yang punya uang mau bikin ini, mau nggak dia suruh berdarah-darah 4 tahun? Apa dia mendikmasukin duit ke kamu? Nah, gitu. Mikirnya gitu aja saya. Makanya saya percaya kalau saya punya kompetensi di bidang yang sangat sulit, ya berarti saya pioneer. Orang kalau mau bikin, ya cari aja saya gitu kan. Oke, jadi kompetensi dan value di sini ya, menarik sekali. Silakan untuk penanya yang kedua. Penanya kedua tadi sebelah sini, kubu kanan tadi. Gava sudah cukup Pak? Atau ada cukup ya? Oke, ya silakan yang kedua. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Mahmud Anda Rizky. Panggilannya? Mahmud. Siapa? Mahmud, Bu. Mahmud. Oke. Oke, mungkin saya mau bertanya sedikit ya, Pak. Mungkin yang pertama itu terkait how do we start? Bagaimana kita memulai suatu bisnis gitu? Apalagi dengan kita-kita ini yang bisa dikatakan tidak memiliki privilege seperti Bapak. Bapak sendiri kan memiliki privilege ya di awal ya sudah seperti Bapak ceritakan tadi, sedangkan kita ini ya udah kita gitu aja. Dan apalagi di zaman sekarang kita tahu kan semuanya itu butuh privilege, mau jadi apapun itu harus ada privilege-nya. Bahkan wakil presiden kita sendiri punya privilege itu kan. Ikut-ikut ya, off the record ya. Ini jangan ditayangin loh. Jangan ditanya. Oke, mungkin pertanyaan kedua saya ini berkaitan dengan goals Bapak towards the end. Apakah Bapak ini akan, goals Bapak ke depan di perusahaan sebagai CEO Laguna Greenhouse ini apakah akan expand atau mungkin ke depannya akan menjadi wadah sebagai para petani-petani untuk belajar atau bagaimana Pak? Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Oke, berarti starting point gitu ya bagi kita yang memang bukan pewaris gitu ya. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah kira-kira what the next Pak Rangga gitu. Ya cari istri yang kaya. Loh. Atau cari suami yang kaya. Istri yang kaya, orang tuanya sudah tua gitu ya. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Gak, bercanda. Ya itu tadi, saya kan udah sampaikan tadi bahwa pasti beda ya jalannya, yang sudah ada privilege sama enggak itu pasti lain gitu kan. Cuman intinya itu sebenarnya sama. Kalau misalnya saya punya privilege ya, saya cuma bisa ngomong aja. Saya nggak mau belajar, saya nggak mau cari tahu, nggak punya sense problem solving skill, ya nggak ada artinya. Mau dikasih warisan berapa aja ya nggak bisa bikin apa-apa gitu kan. Ya tapi kalau udah kaya depositoin aja, hidup dari bunga. Ya intinya kalau kita mau growing ya yang harus dibangun tuh pasti dirinya sendiri gitu kan. Kalau saya, makanya tadi saya cerita, kalau saya diposisikan saya nggak punya privilege. Bisa nggak saya bikin pilot kecil-kecilan? Misalnya saya bisanya kerja di restoran atau di apa. Kan toh kita umur segini masih ada orang tua dong gitu kan. Hidupnya kan nggak 100% kita biaya sendiri. Realistis saja gitu. Ada nggak yang bisa disisihkan untuk bikin pilot kecil-kecil dulu? Atau kerjalah ikut orang dulu. Ya. Menyerap ilmu gitu Menyerap ya Pak ilmu Rangga dulu ya. gitu kan. Terus ini ya, saya nggak tahu bertentangan sama motonya sini apa enggak. Kalau saya tuh entrepreneur itu pilihan ya. Bahwa orang mindsetnya kalau mau jadi mau kaya, mau sukses ya jadilah entrepreneur gitu. Saya bilang itu it's a choice. Mau berkarir, buktinya ayah saya juga bisa sukses dengan jalur berkarir gitu kan.
nggak harus buka usaha sendiri. Itu istilahnya, ada istilahnya entrepreneur, ada istilahnya intrapreneur. Intrapreneur itu kalau kita itu masuk ke sebuah perusahaan, kita itu jadi key person gitu. Istilahnya kita orang yang bisa macam-macam, bisa bikin perusahaannya maju, it's intrapreneur. Ayah saya tuh start tahun 89 masuk Jarum. Start jadi anaknya orang nggak punya. Start sebagai teknisi listrik. Tapi beliau itu teknisi listrik yang mau cawe-cawe gitu loh. Bisanya listrik tapi ngerti belajar mesin segala macam. Dia lihat sekelilingnya bahwa oh ada mesin ya. Kalau misalnya aku bisa kerjain mesinnya, servis mesinnya, ini perusahaan bisa ada penghematan. Jadi hire satu teknisi bisa listrik, bisa mesin. Kalau ada mesin rusak, ikut-ikut belajar. Lama-lama pas teknisi mesinnya nggak ada, dia bisa benerin. Sebagai atasan, saya kan sebagai pimpinan perusahaan ya, on top level. Cari orang gitu tuh susahnya minta ampun. Yang diharapkan adalah orang-orang begitu. Apakah sampai sekarang Pak Rangga susah mencari orang seperti itu? Pasti 1 out of 1,000 mungkin. Oke. Ya kan? Orang begitu tuh carinya susah. Lah, tapi orang yang seperti itu bisa jadi entrepreneur ya bisa aja. Value dirinya kan, bahwa dia punya skill itu, dia punya semangat itu. Saya enggak segini aja cukup. Kalau saya mau kerja lebih, saya mau deketin bos, sungkan, saya mau presentasi ada masalah yang perlu diselesain. Nanti dikira cari muka sama teman-teman. Itu mentality yang nge-hold back gitu. Dan majority kita orang Indonesia tuh kayak begitu. Percaya nggak? Percaya enggak? Kira-kira kalau misalnya disuruh ngomong takut, nanti terlalu aktif, takut gitu, ya Pak enggak? Ya, bagian dari itu enggak? Ya, kata Pak Rangga itu jangan loh ya, gitu ya. Jadi harus dirubah ya mentalitinya ya. Oke. Kita sama Singapura ya, tapi Singapura mungkin nggak apple to apple. Tapi majority of Singaporean itu orangnya makmur. Kenapa negara bisa sampai mencapai kemakmuran paling level rendahnya aja makmur buat kita gitu. Karena sumber daya manusianya memang lain. Kerjanya di sana itu memang lain. Kalau kita, aduh galak banget sih bosnya, di pressure dan sebagainya, takut lah ini. Resign. Resign. Toxic ya Pak itu. Nah harus resign. Kalau di sana, saya magang aja dibentak-bentak loh. Okay. Bisa dibanting-banting gitu. Yeah. Tapi kita tuh sadar di dalam perusahaan tuh persaingan. Dan kita harus nunjukin yang terbaik dari kita. Kalau enggak kamu nunjukin kualitas terbaikmu di sana, kamu enggak bakal survive. Ya kita berjuang makanya, kita harus tunjukin yang paling bagus. Kita sadar kita temenan dalam perusahaan, tapi dalam perusahaan yang namanya kerja, apapun itu namanya adalah competition. Ya. Real competition adalah di dunia kerja. Ya itu juga sama ya, kalau kita nanti berkarir ya di Indonesia. Lebih gampang kan sebenarnya kan society kita kan nggak sekompetitif itu. Kalau kamu beyond average pasti kamu bisa jadi top level. Oke, mungkin what the next Pak Rangga untuk Laguna? Kalau what's next-nya ya kita expand terus ya. Expand terus. Next year kita bakal expand lagi. Ada lokasi ketiga yang kita buka sekitar 3 hektar nanti kita buka baru lagi. Terus kenapa tadi videonya tuh tentang put something good in your body. Sebenarnya kita tuh concern juga sama kualitas makanan yang sekarang kita konsumsi gitu kan. Banyak, kalau hasil pertanian ya banyak residu pestisida yang kita makan, daging juga begitu. Terus ultra processed food yang campurannya, yang murah-murah itu campurannya kan, saya belajar pangan. Isinya nggak karu-karuan lah istilahnya. Kita pengen nggak cuman stop di pertanian, maybe kita bakal masuk ke industri pengolahan pangan juga, tapi kita untuk yang quality, untuk health concern-nya lebih baik. Mungkin itu, Mahmud bagaimana? Ada tanggapan? Oke, sudah jempol. Baik, yang ketiga silakan tadi, sampingnya Gava tadi ya, oke yuk silakan.
Terima kasih Pak atas waktunya. Bu, terima kasih. Nama saya Yusbik Alpan, biasa dipanggil Alpan. Izin bertanya, kan Bapak ini bukan ranah pertanian ya Pak. Nah terus kan tadi ada beberapa tantangan seperti kegagalan yang beberapa kali. Dan juga hanya belajar yang kesini kesana gitu Pak. Ada nggak sih Pak dari Bapak gitu punya teman atau punya mitra lah untuk menyukseskan Laguna Greenhouse ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Alpan. Berarti resepnya ini apa Pak Rangga gitu ya, dengan background yang beda pertanian gitu, tapi bisa berkembang sejauh ini. Ya trial error ya, trial error terus. Intinya kan kita nggak hilang semangat, tetap stick sama visionnya kita mau kemana gitu kan. Nggak ada mitra sih, nggak apa-apa. Kita kalau di pertanian saat ini mungkin ya, nanti kalau kalian udah ngerintis, kalau memang mau masuk pertanian mungkin udah lain lagi. Tapi untuk saat waktu saya ngerintis itu belum ada fasilitas mitra untuk bantu apa-apa sebenarnya. Adanya kemitraannya gini, kamu punya lahan, kamu beli greenhouse dari saya yang bangunin, kamu beli biji dari saya, bibit dari saya, nanti kalau panen saya beli. Ya kalau kemitraan itu banyak. Tapi itu ya success rate-nya kecil lah, karena memang produksi susah, makanya dia bikin kemitraan. Kalau mitra bantu supervisi gitu ya, konsultan ada. Konsultan pernah cari-cari. Konsultannya dari, maksudnya kan lembaga pendidikan banyak website yang universitas gitu, misalnya universitas dari Belanda apa yang bagus, Wageningen gitu. Biasanya mereka tuh ada jasa yang kita bisa consult sama fakulti apanya, atau ada classroom yang cuma 2 bulan, 3 bulan mengenai apa. Atau ya sekarang cari di AI aja lah, pakai ChatGPT gitu. Banyak itu ya. Tapi kalau tadi Pak nggak melihat instalasi yang ada di greenhouse, itu kan kayaknya detail banget ya alatnya ya, dan semuanya serba otomatis kontrol gitu kan. Nah kira-kira itu pengadaannya seperti apa kok bisa tiba-tiba sampai di Kudus dan Semarang itu alat-alat itu? Ya beli. Ya beli, oke. Apakah maksudnya dari konsultan itu atau seperti apa? Kalau misalnya vendor teknologi kayak Netafim ya, mereka udah punya suggestion untuk dibikin apa, mereka udah ada desainnya. Saya mau nanam melon ya kurang lebih desainnya begini. Tapi desain pertama itu pun salah ternyata, nggak optimal kan, karena melon umumnya pakainya apa? Kalau hidroponik pakai kokopit gitu ya, atau pakai sekam dan sebagainya. Ternyata substrat setelah kita jalan, terus namanya kita bilangnya sistem substrat. Substrat itu uniformity-nya jelek. Kadang-kadang drippernya sini sama sini beda. Yang sininya udah agak mampet, yang sini masih lancar. Itu growth-nya lain gitu kan. Namanya growth-nya lain. Terus banyak faktor lagi. Kalau misalnya kayak di Belanda gitu, vendor kokopitnya itu pabrikan udah dicetak, kebersihannya dipastikan, udah slab-slaban gitu kan, kebersihannya, particle size-nya, density-nya itu bisa seragam. Kalau di kita beli dari mana-mana gitu kan, yang dicucinya di sungai, sampai tempat kita masih kotor, harus dicuci lagi, cucinya nggak standar gitu kan. Terus ketika masukinnya pakai sekop dipuk-puk-puk, kerapatannya, kepadatannya lain-lain, water holding capacity-nya beda, jadi kemampuan nampung air dan pupuknya lain. Variabelnya jadi banyak gitu, dan susah ngukurnya gitu kan. Masa mau ngukurin satu-satu ketebalannya berapa gitu, kecuali bisa invest mesin tadi. Nah, terus saya berpikir gimana caranya cari yang yang lebih, intinya kalau kita pertanian mau berhasil, semua variabel harus bisa terkontrol. Sebanyak mungkin variabel itu bisa dikontrol. Kalau kokopit tadi, water holding capacity-nya segala macam kita nggak bisa kontrol, kebersihannya. Next abis nanam ternyata mau dipakai lagi, tanamannya udah pernah sakit yang di situ, mau dipakai lagi juga susah. Ngukur kontaminasinya gimana? Mesti cek lab. Cek lab nunggu berapa? 1,5 sampai 2 bulan. Susah, ngontrolnya itu berat gitu. Kita mesti upgrade terus, cari sesuatu yang controllable. Air akhirnya. Air itu lebih gampang dikontrol nggak? Semuanya bisa dibaca, suhunya, kadar oksidatornya, ORP, pH, EC, ppm, sampai kalau mau lihat makro sekunder segala macam bisa diukur, sebenarnya ada sensornya kan. Kadar oksigen,
suhu air, semuanya bisa diukur. Akhirnya makanya kita ganti ke air. Tadi sistem Dutch bucket. Ternyata Dutch bucket masih ada kurangnya lagi. Kita udah ganti lagi. Dutch bucket masih ada kurangnya lagi. Masih harus pakai dripper. Drippernya nggak uniform. Ya, masalah maintenance itu kan. Kalau nggak uniform, akhirnya tanamannya juga lain lagi. Flow-nya tiap tanaman lain. Itu mempengaruhi hasilnya. Terus kita ganti lagi. Sekarang modelnya pakai di RFT. Pakai kayak talang gitulah. Jadi kan nggak perlu pakai dripper banyak gitu. Maintenance-nya lebih gampang. Nanti kalau cleaning-nya, sanitasinya gampang. Kalau bucket mesti cuci satu-satu. Ya kita improve terus. Jadi konsultannya apa? Konsultannya ya kesulitan di lapangan. Jadi kita belajarnya ya by proses. Itu yang bikin lama sebenarnya. Yang bikin lama tuh karena belajarnya nggak ada yang ngajarin. Ya, jadi karena trial error tadi Karena gitu ya. trial error Dan aja. improve sendiri. Meskipun awalnya tadi sudah ada desain yang diberikan, tapi berjalannya di lapangan ternyata ada error-error, akhirnya belajar coba dikasih ini, coba dikasih itu. Jadi kalau misalkan kita dengarkan paparannya Pak Rangga tadi ya, kayaknya bisa sudah nih tembus jurnal Q1 ya kayaknya pengalamannya ya. Jadi tetapi apa yang didapatkan oleh Pak Rangga tentunya tidak akan pernah bisa kita jumpai di buku. Gitu ya. Jadi proses itu tidak akan memang mengkhianati hasil gitu sih bahasanya. Oke. Baik, mungkin kita keep dulu di sini untuk 3 penanya. Bisa kita move di peserta yang online. Bisa ditampilkan, mohon bantuannya dari panitia yang bertugas. Untuk pertanyaan dari peserta yang online, boleh kalau misalkan nanti on mic tidak harus diketik di kolom chat gitu. Ada yang raise hand kah? Bentar, kita tunggu ya. Oke, ini cukup banyak juga. Ini coba kita fokus yang di sini dulu Pak Rangga mungkin. Ini dari Karisha Urfa gitu ya, bertanya apakah bisa menjadi tempat magang Pak Rangga? Kebetulan saya tertarik dan memiliki topik penelitian yang sangat linear dengan kegiatan di greenhouse-nya. Monggo Pak Rangga. Boleh, singkat, jelas, dan padat. Boleh gitu ya, nanti bisa ke saya loh, saya jadi manajernya Pak Rangga nanti. Oke. So, kalau misalnya ada yang mau ngelakuin penelitian di kita happy-happy aja. Ada thesis yang bisa dibikin gitu kan. Untuk penelitiannya karena kita kan dari agroekoteknologi ini kan tadi ada budidaya, hama penyakit, sama ada dari tanah gitu Pak Rangga. Nah kira-kira peluang besarnya yang mana? Apakah hama penyakit oke? Karena mungkin dari aspek penyakitnya atau hanya karena ini air gitu irigasinya saja atau seperti apa? Intinya improvement itu kan di efisiensi atau menaikkan productivity. Gitu kan. Kalau menaikkan productivity ya bisa nutrition base, bisa karena hama penyakitnya lebih bisa diatasi, atau ya kalau misalnya tadi bisa bikin artificial light dan sebagainya. Intinya kan gimana caranya kita naikin productivity, kan caranya banyak banget, naikin oksigen lah dan sebagainya. Ya berarti segala hal variabel yang intinya berpengaruh terhadap produktivitinya gitu ya. Jadi untuk semuanya di sini kalau misalkan tertarik untuk magang kerja di Laguna House sangat terbuka lebar dan sebenarnya juga belum pernah ada dari Universitas Brawijaya yang magang di sana. Jadi Anda nanti bisa mengawali begitu ya Pak Rangga ya. Apakah masih ada pertanyaan secara online yang lain? Sudah? Oh masih ada? Masih ada? Oke ini dari Humam. Ini bagaimana cara Bapak membangun networking khususnya di bidang pertanian? Mungkin kalau misalkan sudah impor ataupun ekspor yang sekarang Bapak tekuni. Karena sekarang petani memiliki barang yang dapat dijual namun tidak memiliki tempat atau wadah. Padahal pemasaran dan penyaluran barang sangat untuk dari kerugian. Jadi kayaknya ini market aksesnya Pak Rangga ya. Iya, jadi bagaimana awalnya kok bisa kenal dengan orang mana-mana, kok tiba-tiba bisa ke Vietnam gitu ya, tiba-tiba mungkin ada yang alat dari Israel di luar isu ya, itu ya. Kira-kira seperti apa mengawalinya? Ya intinya yang penting mau sih ya. Kalau saya tuh misalnya bingung waktu itu, saya juga nggak ada buyer. Pertama kali bukan tiba-tiba saya didatengin buyer tuh enggak. Saya cari
Kalau petani di waktu bertani tahan terbuka sih ada yang datang. Memang ada tengkulak tuh kerjanya keliling. Dan sebenarnya pricingnya fair buat saya. Karena itu komoditi, naik turun itu sudah ada patokan harganya. Mereka marginnya kecil. Jadi kalau orang marah-marah sama tengkulak, saya nggak setuju. Ya ternyata di lapangan nggak gitu. Orang kan mikirnya kalau jual harganya 100.000, beli petani cuma 10.000 enggak. Kecil. Waktu itu saya misalnya barang pasaran lagi 35.000. Mereka beli dari saya 33.000, 34.000. Marginnya cuma 1.000, 2.000 rupiah. Nggak gede. Mereka transportin lagi kan. Terus waktu bikin greenhouse. Karena modalnya gede, mesti HPP-nya lebih tinggi. Kita kan harapin untuk return. Jadi jualnya nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa ke pasar becek. Kalau dulu yang tengkulak tuh ke pasar becek. Karena yang pasar becek itu adalah barang yang quality rendah. Kalau mau harga baik ya mesti punya quality yang baik ke pasar yang baik. Kuncinya apa? Punya produk yang baik dulu. Terus pasarnya kemana? Ya saya nekatin aja, saya pengen masuk kemana. Waktu itu di Semarang yang ada Carrefour. Ya udah saya ke Carrefour aja, saya tanya. Tanya ke Carrefournya? Saya mau masukin di sini ngomong sama siapa? Gitu aja kan. Saya dikasih, oh ke Bu ini Pak. Didatengin, nggak bisa. Diajak janjian, susahnya minta ampun, saya kejar aja terus. Ibu di mana? Oh saya nggak bisa, saya lagi di Jogja. Jogja di mana Bu? Saya datengin. Oh nggak bisa, saya di Solo. Ya udah saya datengin ya ke Solo. Solonya di mana? Saya datengin aja terus. Saya dikerjain, pokoknya akhirnya dia sampai kesel kayaknya saya diteken. Kalau saya pokoknya ya kita malunya nantilah. Ya pokoknya kejar aja terus gitu. Tapi kan kita bawa sesuatu yang baik dong. Produk kita juga layak gitu ya Pak layak, ya. Gitu kan. Kita harus jaga quality yang baik. Soalnya saya lihat pasarnya tuh gede. Kalau produknya bagus. Saya pun kalau begitu produknya kita standar misalnya ya, BRICS 14 sampai 18. Under 14 itu susahnya jualnya susah banget. Atau ya karena memang jadi kita konsumen harus juga sudah ini ya Pak ya, sudah selektif toko gitu ya. Toko juga udah tahu gitu kan. Kita tuh kalau jual, kita sebagai produsen ya, kita tuh harus tahu market needs-nya tuh apa gitu kan. Marketnya kita itu siapa? Marketnya kita toko gitu kan. Kita kan B2B. Toko itu mau cari barangmu karena apa? Kita kalau bisnis gitu kan harus nentuin target marketnya siapa, needs-nya apa, barangnya apa. Toko berharap mau kulaan barangmu kalau barangmu itu laku, dijual. Berarti yang laku oleh customer yang apa? Melon yang harganya murah atau misalnya yang harganya worth it, rasanya enak. Kalau kamu nggak enak, nggak worth it, nggak laku, toko nggak mau ambil. Ya prinsipnya bisnis begitu aja gitu kan. Untuk cari market needs-nya gimana ya? Ya memang begitu lah. Kesulitan petani kita tuh apa? Kalau pernah nanti coba ya, kalau ke sawah cari sama-sama petani melon coba. Kalau teman-teman punya waktu. Coba melon-melon yang ada di supermarket yang harganya 60.000 up, 50.000 up, atau 40.000 up. Terus cobain yang punyanya petani. Bedanya seberapa? Mereka untuk dapat quality ya susah memang. Mereka tuh agak susahnya begitu. Mau bikin melon tuh hortikultura yang sulit untuk apa penyakitnya banyak banget gitu. Hamanya banyak, penyakitnya banyak. Kena hujan aja rusak gitu. Mereka aksesnya untuk punya modal bikin infrastruktur juga nggak ada. Ya akhirnya kualitinya begitu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya memang pendidikannya harus di-upgrade dulu. Jadi pemilihan komoditi itu harus tepat. Pemilihan komoditinya harus tepat. Kita bikin kecil-kecil dulu bisa nggak? Baru kita growing. Yang sisanya ya harus ngikutin cari tanaman yang suitable untuk musim itu. Dan kalau untuk skala Indonesia ya, memang saya harus akui itu ranahnya pemerintah gitu kan. Kalau saya lihat di kayak di US contohnya atau di Thailand nah. Di sana itu kalau mau nanam petani itu harus izin. Nggak bisa asal saya beli bibit bibit cabai saya mau tanam, nggak bisa.
kamu mesti izin. Itu namanya supply chain control, ya kan? Pemerintah itu punya supply chain control itu. Kita tuh sebenarnya pricing pasar cabai ya, sebenarnya itu kita tuh surplus loh, nggak defisit. Yang bikin kita import karena apa? Karena Karena supply-nya itu nggak merata. Kita panen cuma di satu musim, musim berikutnya gagal panen, nggak ada panen. Ya petani nggak mau gagal panen, tanamnya di musim yang sama semua. Karena apa? Karena nggak ada supply chain control. Kalau di US mau tanam mesti daftar. Kalau jumlah petani yang nanam cabai udah cukup supply-nya, ya nggak boleh ditambahin. Iya, udah di stop, supply-nya sudah cukup segini, storage-nya pemerintah punyanya segini, cukup untuk distribusi bulan Januari sampai Desember. Pricing-nya bisa ditahan gitu kan. Pricing policy-nya bisa diatur. Kalau di kita, begitu banyak barang jatuh di satu musim, padahal itu sebenarnya kebutuhan satu Indonesia gitu. Cuma di satu musim. Nggak ada yang nyerap. Supaya nyerapnya gampang, ya harganya jatuh. Supply demand. Pas nggak ada barang, harganya naik. Ya begitu. Ya kan. Jadinya ya kesejahteraan tidak, flow-nya tidak menentu gitu ya Pak ya. Nah untuk kita yang entrepreneur mau bikin pertanian, mainnya di segmen yang lain. Jangan mau main segmen komoditas yang umum. Oke. Nah, jadi kuncinya bagaimana kita memulai sesuatu, dan kalau misalkan kita ingin dikenal, ya kita harus gerak gitu ya. Kalau kita diam saja ya kita tidak akan terlihat gitu. Oke, baik. Mungkin kita ke sini gitu. Ada yang lain yang ingin berdiskusi dengan Pak Rangga, mumpung masih di sini Pak Rangga. Oke, satu lagi. Satu orang, dua. Oke, satu lagi saya kasih kesempatan. Belum? Masih malu-malu? Nah, mentalnya? Oke, enggak. Oke, enggak nanti takut. Oke, yang di belakang dulu silakan. Kenalkan Pak, nama saya Christian. Mungkin pertanyaan saya di sini mungkin lebih ke arah teknis dan ada juga entrepreneurnya. Mungkin dari entrepreneurnya dulu. Saya lumayan tertarik dengan perkataan-perkataan Bapak tadi di awal yang di video itu terkait variabel eksternalitas terbesar dan judi. Nah, dan itu juga berkaitan dengan storytelling Bapak yang di awal, alasan Bapak milih cabai. Karena tadi ya dia nilai jual yang tinggi. Nah, pertanyaan saya yaitu apa alasan Bapak memilih melon? Nah, di mana kalau bisa dibilang komoditas atau hortikultura yang memiliki nilai jual lebih besar itu banyak. Nah, kenapa Bapak bermainnya di melon? Saya tahu karena saya tahu Bapak pasti mengejar komoditas atau hortikultura yang memiliki nilai tinggi, tapi kenapa bermain di melon? Nah, itu yang kedua. Saya tertarik dengan close circulation yang tadi Bapak bilang itu tentang efisiensi air dan pupuk. Di mana tadi itu Bapak menggunakan air dan pupuk yang sudah tidak digunakan lagi untuk menghemat efisiensi, atau yang bisa bilang air atau pupuk yang terbuang Bapak gunakan kembali. Nah, mungkin saya pengen tanya terkait kekurangan dan kelebihannya. Di mana mungkin ada kekurangan terkait ini kan air sisa ya Pak, air sisa dan pupuk sisa. Apakah ada efek sampingnya atau sudah tercemari atau seperti mana? Mungkin itu saja dulu Pak. Oke, baik Christian, cukup detail yang ini ya Pak Rangga ya. Jadi yang pertama mungkin banyak sekali komoditas premium sebenarnya yang sangat potensial untuk dikembangkan, tapi kenapa melon gitu yang muncul. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan closed system, ini sebenarnya penanganannya bagaimana, karena tentunya ada keterikatan dengan isu lingkungan. Berarti kan tidak ada pencemaran nih yang terjadi, tapi efeknya ke sistem internalnya sendiri seperti apa gitu. Baik, monggo Pak Rangga. Oke, kalau komoditinya kenapa melon? Ya, saya kalau usaha bikin produk ya, saya pasti lihat market study dulu. Ke pasar lah, ke mana, supermarket. Kalau misalnya target marketnya kita premium ya, kita ke toko-toko yang premium lah. Kita lihat pricing yang orang biasanya ambil berapa. Kita tungguin aja masuk supermarket, pura-pura keliling-keliling lamaan. Liatin orang ngambil, pricingnya berapa. Kalau berani ya tanya kenapa beli gitu kan. Terus kalau sering diambil ya coba kita makan, yang nggak laku coba kita makan juga. Nah, jadi kan kita tahu market yang mana yang bisa kita ambil gitu.
pricingnya seberapa. Kalau dihitung, kira-kira kalau di supermarket kan misalnya jualnya 50.000. Ya kira-kira toko tuh ambil margin berapa sih? 20, 30, 40% maksimal gitu kan. Saya ambil tengahnya 30%, saya kurangin 30%. Kalau dengan panen standarnya berapa, dengan harga ini tuh masuk apa enggak. Nah kalau udah dapat hitungan itunya, kita dapat list dong tanaman-tanaman yang kiranya bisa ditanam gitu. Waktu itu tuh banyak, zaman itu semua orang main sayur. Waktu itu melon tuh masih jarang banget. Market melon premium tuh masih dikit ya. Tapi pricingnya cukup bagus ada. Terus tomat beef, tomat cherry. Terus kalau mau premium juga ya strawberry, itu marketnya gede. Strawberry, berry-berryan lah. Ya. Cuman lahan saya itu datarannya rendah gitu kan. Opsinya jadi turun. Karena most of tanaman premium itu require suhu yang agak dingin. Minim kayak Malang ini untuk tanam sayur lebih bagus daripada saya tanam sayur di Semarang gitu kan. Jadi menurut saya tuh kalau di dalam kalau peak ya, kayak tahun lalu kan kita ada radiasinya sempat naik tinggi banget, radiasi matahari. Itu di dalam greenhouse tuh bisa 46 derajat. Tanam tomat belenyek semua, kan nggak mungkin bisa gitu kan. Tanam sayur bolting semua, pasti layu, keriting, rasanya pahit. Kecuali mau kasih fasilitas lebih, misalnya airnya di chiller, tapi kan mahal gitu. Jadi costnya nggak masuk. Akhirnya pilihannya menyempit, semangka, melon gitu. Waktu itu semangka belum terlalu kelihatan, sekarang udah mulai ada semangka mini gitu, udah mulai keluar prospeknya. Dulu melon aja. Terus zaman itu tuh nggak tahu lagi populer banget yang namanya melon Korea, kecil-kecil camei namanya. Saya nawarin tanya-tanya ke restoran Korea juga cukup mahal harga waktu itu. Makanya saya putusin melon. Karena satu urusannya climate sama market. Ya, jadi tetap based on data sih kalau ya, lagi. tidak otodidak gitu ya. Jadi apa yang dicapai Pak Rangga itu bukan otodidak dan hanya beruntung gitu, tidak. Tapi tetap ada based on data dan kemudian ada kerja keras di situ. Oke, yang kedua mungkin Pak Rangga, secara teknis sebenarnya Pak Arvin yang banyak berkutat di situ gitu ya. Arvin tadi itu yang di video tadi maksudnya. Direktur operasional kita. Jadi kalau teknis ya, kalau detail banget dia lebih pinter lah ya. Kalau kenapa closed system kelemahannya di mana gitu ya. Closed system kelemahannya betul tadi. Christian ya namanya. Tadi? Christian ya. Itu penularan penyakitnya jadi kalau misalnya kita water treatmentnya jelek, kan itu kalau ada tanaman yang kena penyakit masuk drainase, balik ke ground tank, disedot lagi, diputerin lagi penyakitnya diputer gitu. Memang betul. Terus airnya tambah kotor. Karena di suhu kayak kita, itu suhunya pasti panas kan. Suhu air kita tuh bisa 32, kalau peak banget bisa sampai 37. Kalau udah 37 itu DO, dissolved oksigennya tuh rendah. Kalau dissolved oksigennya rendah, bakteri anaerobnya kan berkembang cepat kan. Bakteri, teorinya ya, bakteri itu tiap 20 menit multiply kali 2. Nah itu kelemahannya. Ngatasinnya gimana? Ngatasinnya satu, water treatmentnya ya harus bagus. Jadi kalau kita balik dari drainase masuk ke ground tank, disedot lagi, mesti lewat filtrasi yang bunuh bakteri. Tapi jangan sampai merusak kelat pupuk, jangan sampai nyaring pupuknya juga. Bisa UV, ozon dengan kadar tertentu, sampai kalau tinggi banget bisa sampai ngerusak kelat. Gitu. Bisa enggak. Atau approach-nya kalau mau organik ya kita pakai bakteri-bakterian, bakteri-bakteri baik atau jamur-jamur baik kayak trichoderma dan sebagainya itu bisa bantu. Ya kelemahannya itu ya, kelemahannya adalah pencemaran, cross contamination. Ya, tapi itu bisa diatasi gitu kan. Dulu pernah kita ngalamin itu. Kalau advantage-nya ya itu tadi. Kalau advantage-nya penggunaan pupuknya pasti turun. Karena airnya nggak kita buang. Kalau substrat itu kita buang. Dan kalau substrat itu jeleknya karena tadi kerapatannya nggak sama kan.
kalau kita kasih pupuk itu ada garam, sisa garamnya yang ngendap kan. Jadi kalau misalnya dikasih, katakan kasih EC2 gitu, kita inputnya EC, tahu EC ya, electroconductivity 2, outputnya di drainasenya itu bisa jadi 5, jadi 6, bisa sampai kadar yang toksik untuk tanaman. Dan itu harus berkala jadi kerjaannya tuh repot gitu loh, kontrolnya lebih susah. Kalau pakai substrat. Jadi untuk mau stabil, katakan kita mau stabil, yang diterima tanaman tuh harus EC yang stabil 2, terus itu tuh susah. Jadi bisa 2, karena ada pengendapan dia naik. Tembus ya suaranya. Nah terus makanya kalau misalnya mau stabil terus, kalau di air tidak ada pengendapan. Karena sensornya kan bisa baca terus. Kalau misalnya turun dari 2, mau targetnya EC2 turun ya kita naikin lagi. Kestabilan itu ada, lebih termonitor. Yang dibutuhin tanaman semua unsurnya kita bisa monitor kalau di air. Challenge-nya adalah yaitu tadi, kontaminasi. Oke, tapi kontaminasi itu ternyata masih bisa diatasi ya dengan adanya komponen-komponen pelengkap dalam jaringan irigasi seperti filter, seperti lampu UV-vis. Tergantung gitu kan? kondisi ya. Kalau mister itu semuanya tergantung kondisi, nggak selalu UV paling bener enggak. Ya, tergantung ini ya Pak Rangga. Mungkin tadi kalau masih agak ingat dengan video yang diputar tadi banyak sekali ada tandon, kemudian ada kayak apa namanya kolam yang di bawah. Nah itu yang dimaksud Pak Rangga tadi. Sampai oksigen. Kan kalau kadar oksigen tinggi dalam air, bakteri itu multiply-nya lebih pelan. Ya, perkembangbiakannya itu maksudnya lebih pelan gitu. Di soft oksigennya sampai kita tuh ada oksigen konsentrator dimasukin di saluran, oksigennya dinaikin terus. Untuk nginfus oksigen itu ya Pak Rangga. Nah parameter yang ada di air tadi itu kan banyak ya Pak Rangga, pH tadi termention, EC, kemudian ada DO gitu kan. Nah sebenarnya dari banyaknya parameter sebagai kontrol utama bisa kita katakan kualitas airnya bagus dalam hidroponik sistem, itu kita cukup megang apakah pH-nya harus sekian nih insya Allah nanti ke EC dan ininya akan oke gitu, kira-kira apa Pak Rangga? Banyak ya, tetap kita mesti kalau pindah area nih, sumber air itu mesti dicek dulu. Kandungannya apa aja. Karena itu nanti berkaitan sama racikan pupuknya apa gitu kan. Karena kalau udah main racikan pupuk kimia ya, itu kan nggak boleh kebanyakan, nggak boleh terlalu sedikit juga. Kalau apanya kebanyakan nanti bisa menghambat unsur-unsur yang lain. Ada titik keseimbangannya lah. Kita mesti cek dulu kalsiumnya berapa. Unsur airnya mesti kita breakdown semua. Apalagi yang kaitannya langsung sama pupuk gitu kan. Terus bakteri juga kita pasti cek, yang urusannya kayak E. coli, terus ya yang nggak boleh dimakan lah, itu mesti kita cek semua. Kalau sampai ada gimana ya, kita mesti provide water treatment. Kalau tadi di video kita, yang tempat kita lokasi di Semarang tadi, kelihatan ada filter RO ya, reverse osmosis. Itu karena lokasi kita itu yang di Semarang itu di pinggir laut, di dalam area perumahan tapi dekat pesisir gitu ya. Pantai ya. Sumurnya itu udah kena intrusi air laut, jadi agak asin. Kalau kita nanam ya, baiknya kalau kita mau tutup mata nih, pupuknya nggak usah ngecek air gitu. Kalau di bawah 100 ppm, itu kita kayak merem aja sebenarnya. Tapi kalau bagus, tapi kita harus memperhitungkan tuh masih di 100 sampai 400 itu masih bisa. Di atas itu, kalau saran saya mesti harus filtrasi. Nah, yang di Semarang itu 2.800 ppm karena ada garamnya udah. EC-nya ya Pak Rangga ya? ppm-nya. Iya. Kadar zat padat yang ada di dalam. Jadi kita RO itu bisa turun sampai tinggal 60 ppm. Nah, habis itu jadi pupuknya lebih gampang. Ya, jadi pengaruhnya ke pelarutan yang ada gitu ya Pak Rangga ya. Oke, baik, satu kali sepertinya ada yang raise hand dari online. Saya persilahkan untuk satu penanya terakhir. Oh, belum jadi, menghilang. Oke, baiklah. Mungkin yang di sini, karena kita ada keterbatasan waktu nih, satu penanya lagi. Silakan, ada? Oh iya, Edward tadi belum ya? Sorry, Pak. Yuk, Pak Edward. Yuk. Sorry. Yuk, silakan, Edward.
Oke, baik. Terima kasih kesempatannya sebelumnya untuk Punita dan Pak Rangga. Sebelum perkenalkan, nama saya Edward. Di sini sebenarnya saya bertanya mungkin terkait latar belakang ya, mungkin lebih ke latar belakangnya Laguna. Laguna ini sendiri kan termasuk salah satu industri yang bekerja dalam bentuk greenhouse. Nah, mungkin yang kita ketahui greenhouse ini kan menganggap faktor-faktor eksternal seperti yang juga disebutkan sebelumnya di video itu kan dia meminimalisir ya. Nah, jadi apakah kriteria-kriteria pemilihan lahan seperti yang di dataran rendah itu masih mempengaruhi? Dan itu yang pertama. Yang kedua mungkin Laguna ini apakah memegang sistem atau informasinya terkait kan di Indonesia ini semakin menipisnya lahan pertaniannya. Apakah Laguna ini mempertimbangkan hal tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Edward. Monggo Pak Rangga, kriteria lahan tadi gitu ya, kira-kira menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan enggak untuk memilih lokasi greenhouse gitu ya Edward ya? Kalau lokasi itu yang diperhatikan pertama komoditi dulu. Kita putusin komoditinya apa, karena itu sangat berpengaruh sama pemilihan lahannya. Kalau kita mau nanam stroberi, require suhunya kan rendah. Nggak mungkin kita mau nanam di Semarang, Surabaya, di Malang aja tuh mepet. Malang tuh berapa? 600 DPL kira-kira. 600 meter di atas permukaan laut. Belum sampai. Optimal gitu maksudnya ya, produksi paling bagus gitu. Optimalnya suhu stroberi misalnya. Stroberi itu kayaknya kalau nggak salah loh ya, saya lagi belajar nih soalnya. Sekitar suhu 18 sampai 23. Jadi mesti pemilihan lahannya ya gitu kan. Tahu oh butuh suhunya berapa, ya kita survei. Bukan berarti oh suhu yang bisa sampai segitu pasti 1500 DPL. Belum tentu 1500 DPL suhunya bisa segitu. Kita mesti survei. Kebutuhan intensitas mataharinya seperti apa? Kebutuhan intensitas matahari, panjang penyinarannya harus berapa lama? Nah, kalau panjang penyinarannya harus minimal 6 jam. Kalau misalnya kita ada di lembah, sekitarnya bukit, barat timurnya, nggak dapat pasti. Mungkin dapat cahaya mataharinya baru jam 10. Panjang penyinarannya udah nggak dapat, bisa 6 jam itu nggak sampai. Kita yang terbuka gini aja, itu dapat, kita tuh optimal matahari itu jam 9 sampai jam 3. Paginya dapat, tapi kita dapat optimal tuh jam 9 sampai jam 3. Panjang penyinaran makin banyak, makin bagus. Harusnya produktivitinya makin gede. Tapi ada tanaman yang nggak butuh itu juga gitu kan. Makanya pemilihan lahan ya pasti concernnya sama itu. Jadi kita harus putusin dulu yang kita mau tanam itu apa. Baru kita cari lahannya mesti kayak apa sih. Jadi kalau secara teori, secara tumbuh tanaman ya. Jadi ternyata apa yang kita pelajari selama ini aplikasi di lapangannya digunakan gitu ya. Yang kedua tadi tentang apa Edward, saya agak miss di situ. Terhadap pengurangannya lahan gitu ya. Oke. Kalau concernnya sih pasti ya. Concernnya pasti. Kenapa kita juga selalu mengedepankan efisiensi? Kayak kita pakai teknologi greenhouse, kenapa kok kita upgrade dari substrat, kita pengen jadi closed system dan sebagainya. Jadi sebuah perusahaan prinsipnya itu harus growing dan bersinergi sama lingkungan ya. Saya tuh kalau misalnya kayak yang konsepnya merusak lingkungan lah. Kayak dulu tuh sempat kita misalnya lantai tanah itu. Tanah itu harus kalau di lahan terbuka, ada yang orang cleaning pakai formalin. Formalin diaduk gitu. Dia memang mau bakteri bekas, mau nanamnya pisang gitu. Pisangnya udah endemi fusarium. Mau hilanginnya gimana ya, approach-nya kimia aja. Kamu kasih formalin, diputer, clean. Tapi apakah itu bagus gitu kan? Di kemudian hari nanti sumur yang dalam itu berpotensi untuk penurunan lahan. Kalau mau pakai sumur ya sumurnya sumur dangkal gitu. Tapi kalau pakai sumur dangkal itu pencemaran tanah dan sebagainya tadi itu masuk loh kan.
apakah kita mau lama-lama kita makan, kita minum sumber airnya dari sumber air dangkal, nanti ke depannya ada restriction ke pengambilan sumber air dalam, terus airnya toksik, sumber air bersihnya makin jelek, makin jelek. Begitu juga penggunaan airnya. Gimana caranya meminimalisir penggunaan air. Dengan closed system aja, kita itu dari dulu substrat ya, 1 hektar tuh kita sehari bisa 40 kubik. Dengan kita ganti dengan sistem closed system, dari 40 kubik kita turun ke 22 kubik per hari. 50%. Hampir 50% penurunan. Yang kita kembangin tuh begitu terus, ya selain untuk nambah keuntungan ya, karena kalau efisiensi pasti kan cost-nya akan turun ya. Tapi concern kita terhadap itu tetap harus jalan. Kenapa kok kita pengennya yield-nya naik terus? Bagaimana bisa produksi dengan jumlah yang lebih besar di lahan yang lebih sedikit? Ya memang kita harus concern ke situ. Efisiensi itu. Kuncinya di efisiensi. Oke, jadi ini sangat menarik sekali terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Rangga. Sekali lagi kita aplaus dulu untuk Pak Rangga. Nah, di sini sebagai wujud apresiasi bagi penanya, baik yang hadir secara offline maupun online. Nanti untuk yang online silakan hadiahnya diambil di Laboratorium Fisika Tanah. Untuk yang offline dari Gava, Mahmud, Alpan, Christian, dan Edward silakan maju ke depan. Kita aplaus dulu untuk teman-temannya. Boleh dibantu Pak Rangga untuk menyerahkan bingkisan yang disediakan panitia kepada 5 penanya kita secara offline. Ada sini, kenapa minggir sama minggir, agak sini. Lo cowok semua lo ya, lo. Langsung semua, Pak Rangga. Selamat ya. Ada yang moto? Cinta ini loh. Selamat ya Gava ya. Ya silakan langsung maju. Ya. Semoga nular rezekinya Pak Rangga, salaman dengan Pak Rangga, diserap energinya ya. Saya kembali ke tempat duduk atau nanti foto bersama. Boleh Gava, sini lagi Gava, boleh. Edward geser. Geser, geser. Oh, ada yang lain foto saya. Merapat ke tengah foto bersama dengan Pak Rangga. Angkatan berapa ini, Dek? Oke, baik. Terima kasih. Kita aplaus dulu. Oke. Baik. Dalam tema teknologi smart greenhouse, peluang dan tantangan pertanian masa depan, yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement di kali ini adalah value diri itu harus ditingkatkan, gitu kan. Kemudian kita tidak boleh fokus kepada orang lain, tapi fokuslah pada diri sendiri. Quote dari saya adalah don't do what you love, but love what you do. Jadi apa yang Anda kerjakan sekarang, cintailah dan tuntaskan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pemateri dan moderator kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita undang kembali Sekretaris Departemen Tanah Bapak Sigit, didampingi oleh Ibu Istikanita selaku Ketua Lab Fisika Tanah untuk menyerahkan plakat dan sertifikat kepada narasumber kita pada hari ini.
Baik, demikianlah rangkaian acara kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Stefanus Rangga yang telah berkenan menjadi dosen tamu, Ibu Istika Nita selaku moderator. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dosen Departemen Tanah dan teman-teman mahasiswa. Akhir kata, saya mewakili panitia yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir dan mengupload tugas resume materi. Terima kasih.